Oke, halo para MotoGP lover semuanya. Selamat bermalam minggu dan kembali lagi nih bersama kami di Agung Tata Mandiri Championship 2023. Ya, di mana kita masih berada di round yang sama, yaitu round ke-13, akan tetapi berbeda kelasnya. Ya, mana malam hari ini kita akan menyaksikan kelas M1 PC dan PlayStation untuk sprint race. Jadi mana seperti biasa kita akan buka untuk kelas M1 PlayStation dulu dalam sprint race malam hari ini. Masih bersama saya Bro Riz dan Om Ariel yang teman sorry banget kemarin saya absen ya. Jadi Om Ariel nampaknya harus solo, tapi tenang. Kali ini saya sudah kembali lagi cuy. Oke, sebelum kita akan menyaksikan kelas M1 PlayStation sprint race, kita berterima kasih selalu kepada sponsor utama kita nih, yaitu ada Agung Tata Mandiri dan juga ada media partner kita, yaitu ada MGPI dan juga Indo Motor Racing. Sesaat lagi kita akan menyaksikan kelas M1 PlayStation 4 sprint race, tapi sebelum itu mari kita lihat dulu nih para wajah-wajah line up di kelas M1 PlayStation. Dan itu dia rider lineup kita untuk kelas M1 PlayStation yang saat lagi akan menghajar sirkuit Sachsenring untuk sprint race yang akan berjalan dengan beberapa lap saja. Terlepas dari itu, kita lihat untuk klasemen sementara yang sebetulnya sudah dikunci untuk gelar champion oleh Kimi Räikkönen dengan 408 poin. Poin yang sangat luar biasa besar sekali dalam sepanjang Motorsport Indonesia di Agung Tata Mandiri Championship 2023. Di posisi kedua ada RS Gavin dengan 285 poin dan juga Rajulan Shah menempati posisi ketiga dengan 262 poin, memberikan peluang pertarungan untuk posisi runner up. Lalu di posisi keempat ada Raung, diikuti Fadli Ramadan di posisi kelima, Bima Suryatama untuk posisi keenam, Combat 55 di posisi ketujuh, ada Kins untuk posisi ke-8 dan juga Zidan Agustian 466 di posisi ke-9 menutup klasemen sementara di kelas M1 PlayStation. Dan ya, seperti yang saya sebutkan barusan, ini untuk perebutan di posisi runner up masih sangat terbuka, tapi dengan selisih poin tersebut tentunya akan ada sedikit pertarungan yang mungkin agak sulit di bagian poin. Tapi kita lihat saja untuk race hari ini, di mana Kins akan start dari pole position dengan fast lap di 116,5, Rajulan Shah di posisi kedua dan juga Fadli Ramadan di posisi ketiga masing-masing dengan 116,8 dan juga 116,9. Di row kedua ada Raung, RS Gavin dan juga Bima Suryatama di posisi 4 sampai 6 dengan fast lap di ranah waktu 117 sampai kurang lebih dari 17-an juga ya di row kedua. Dan dia ke-6 rider kita di row 1 dan juga row kedua yang akan membalap di sprint race hari ini. Dan kalau kita lihat di layar belakang atau di background kita, ini nampaknya kondisi akan hujan ya, sama dengan di M2 kemarin. Jadi penggunaan rain tires atau wet tires akan sangat-sangat dipergunakan seeksploitasi mungkin, dimana hanya ada dua compound, yaitu soft dan juga medium, yang mungkin akan ada yang menggunakan kombinasi soft medium atau menggunakan full soft atau menggunakan medium tergantung kepada preferensi rider itu masing-masing, yang dimana kita ketahui untuk anti clockwise track seperti Sachsenring ini akan memakan banyak tire wall sebelah kiri, yang mungkin juga teman-teman yang balapan di sini seperti kemarin saya sampaikan juga di M2 sudah mengalami lah betapa kejamnya track satu ini ngabisin ban di sebelah kiri karena tikungannya ke kiri semua dan banyak banget flowing fast corner yang tentunya akan menghabiskan degradasi ban secara cepat. Jadi hari ini tire management akan sangat-sangat krusial di sini, dan juga kita lihat saja untuk sprint race. Ya, benar sekali. Ya, dimana kita sudah bergabung kepada malam hari ini, dimana sesaat lagi kita menjadi sprint race di kelas M1 PlayStation, dimana terlihat tadi Marshall telah mengibarkan bendera merah
dan sudah kembali ke paddock, dan yes, itu bertanda race akan dimulai. And there you go, the light light is on, yang mana semua rider sudah rev the engine and get ready, and away we go, is on the way. Nampaknya start yang kurang cukup baik dari seorang pole position, kita ada kicking dan langsung dimanfaatkan dengan cukup baik dari seorang Ray Julianza, yang mana kita mengingat klasemen sebentar dengan Ray Julianza dan Ross Kevin sedang beradu di posisi runner, dan kalian bisa lihat Fadli on the third one running wide begitu saja. Sayang sekali untuk Fadli, tapi nampaknya masih bisa menempel ketat kepada seorang Ross Kevin. Nampaknya Ross Kevin dalam paruh round tersisa harus jauh lebih benar-benar kompetitif pada race tersisa nanti, dikarenakan sang Ray Julianza ingin mengambil kursi runner up di klasemen M1 PlayStation. Tinggal hanya beberapa poin saja yang terjadi antara Ross Kevin dan juga seorang Ray Julianza, dan kita bisa lihat Ross Kevin yang masih berusaha untuk stay on the bike di atas motor, dan sempat almost crash, yang mana slide dari seorang Ross Kevin tadi, yang tapi masih bisa dikontrol dengan cukup baik dari seorang Ross Kevin itu sendiri, yang mana kita bersama Fadli Ramadan yang tadi sempat melebar di third one, dan kali ini masih menempel ketat dari seorang Ross Kevin untuk battle for the third position. Dan kita kembali di depan, yang mana Kiki Kids kembali mengambil alih posisi dari Ray Julianza, on board sama Ray Julianza di downhill. It's gotta be a very tight going for the turn 12. We're gonna be take a late break, tapi nampaknya semua masih play safe, yang mana Ray Julianza masih stick on the racing line and hitting to the apex. Yes, it is still Ray Julianza melawan Geekins di posisi terdepan. Going into the final corner, masuki lap kedua saat lagi. Kita lihat Ray Julianza nampaknya menggunakan helm spesial untuk race kali ini Sachsenring. Kayaknya mirip-mirip sama helmnya Sebastian Vettel dari F1. Kita lihat going on side by side, interface straight. Nicely done from Ray Julianza. Going on full defense on the attack. Ada Geekins di sebelah kiri going into the hairpin di turn 1. Nicely done untuk keduanya. Bisa saling menjaga pace, harus keluar dari track. Barusan nampaknya Bima Suryatama. It is Bima Suryatama di posisi kelima untuk sekarang ini setelah melebar masuk ke gravel. Untungnya masih bisa selamat, tidak harus terjatuh di turn 1. Sementara itu Fadli Ramadan dan juga Kevin going on tandem memasuki turn ke 45 dan juga 6 full to the left. Kita lihat sampai dengan turn ke 7, 8, 9, 10 bahkan akan full ke kiri terus. Dan sekarang kita lihat Kevin yang ada di posisi kedua berusaha mengejar Ray Julianza sekarang yang memimpin balapan bersama Ducati. Yes, again, nampaknya drama yang akan terjadi oleh Kiki dan juga Ray Julianza. Mengingat race sebelumnya di Lusail, yang mana Kiki dan Ray sudah sempat terjadi drama yang tentu saja ini akan merugikan sebuah Ray Julianza. Tapi yes, this is the racing, anything can happen. Akankah di sini Kiki akan kembali menggoyahkan poin dari Ray Julianza ini? Kalau kita mengingat kejadian 2015 di MotoGP antara Marc Marquez dan Valentino Rossi, di mana yes, muncul ke seorang orang ketiga dari perebutan championship. Tapi sayang sekali kita bersama Bima Suryatama yang terjatuh nampaknya dan harus memulai kembali bangun dari final position. Sementara Ross Kevin yang harus kehilangan posisi ketiganya, terselip dari seorang rider dengan RT16 yaitu Fadli Ramadan, yang mana kita berlap ketiga going for the first corner. Ross Kevin yang nampaknya sangat berusaha sekali untuk stay on the bike dengan RC213V nya melawan RC16 milik dari Fadli Ramadan. Tapi kita lihat saja Ross Kevin yang masih mulai dekat di second corner, is very close antara Ross Kevin dan Fadli Ramadan. Masih ada kesempatan untuk seorang Ross Kevin untuk mendapatkan kembali posisi ketiga. Ya, sementara kita kembali di front row, ya, di mana Ray Julianza nampaknya masih belum bisa tenang dikarenakan di sisi jam 6 dia atau di belakang dia itu masih tepat ada seorang Kiki Kids yang membuntuti secara ketat sekali, yang mana mereka semua masuk ke turn ke-7 antara Kiki Kids dan juga Ray Julianza. Gas full on attack, full on defense untuk Geekins dan juga Ray Julianza untuk perebutan posisi terdepan. Masuki turn 9 dan juga 10. Waterfall sudah menunggu di turn ke-11 dan kita lihat apakah nice attacks dari Ray Julianza yang memanfaatkan seluruh track di section ring kali ini, membanting langsung saja ke kanan. Dan Geekins kita lihat dengan santainya berusaha untuk stay on pace mengejar Ray Julianza down the hill into turn 12 di section curve. Kita akan lihat nampaknya apex yang baik. Oh no, it is Geekins and Julianza harus terjatuh di turn yang sama. Is it a contact or not? Tapi kalau kita lihat dari sebelum entry barusan jaraknya masih sangat jauh dan tidak ada di attacking momentum. Apa yang terjadi antara keduanya sayangnya belum bisa kita lihat untuk sementara ini. Yang jelas
Fadli Ramadan taking on the lead bersama Kevin di posisi kedua dengan gap 0,2 detik antara keduanya. Dan Kiki Ken serta Rajuliansyah tertinggal hampir 1 detik lebih di belakang Kevin untuk posisi 3 dan juga posisi keempat. Wow, Kevin. Nightmare untuk Kins dan juga oh, it is a nice outside moment dari Kevin going on from the right side nicely, dan defense the chicane going on into the hairpin, dan nampaknya Fadli harus turun dulu. Will it switch back? No, not yet. Nice defense dari Kevin yang sekarang masuki tikungan 5 dan juga 6, going for low the left hander down the hill. Is it gonna be Fadli atau Kevin untuk posisi pertama? Ketat sekali kontak terjadi, tapi tidak menjadi masalah. Late break tidak menjadi masalah juga bagi Fadli Ramadan yang sekarang naik kembali ke posisi pertama. After the tight battle between Raju and also kicking in for the first position, right now we see all the camera looking for Fadli and also Rose Kevin for the first position, and right now it's gonna be very tight antara Rose Kevin dan juga Fadli Ramadan menuju ke turn sebelah kira downhill elevation in here, dan kita bisa lihat saja Rose Kevin dan apakah tadi seperti play safe saja, tapi kayaknya terlihat ambisi dari Rose Kevin setelah terjatuhnya dua rider kita itu Kikis dan Rajuliansyah. Melihat Fadli yang sudah berada depannya untuk for the first position, membuat seorang Rose Kevin apakah langsung meresat saja on the final corner. Terlihat Fadli membuat mistake menyentuh curb ini, mana yes, di dalam hujan ya sangat deras dan basah ini. Curb adalah musuh yang luar biasa untuk semua rider yang akan membalap pada malam dan menuju ke first corner. It's gonna be di lap kelima, jadi mana kalian bisa lihat Fadli ingin melewati seorang Rose Kevin, tapi room for Fadli nampaknya dari seorang Kevin tidak memudahkan begitu saja kepada Fadli. Dan kalian bisa lihat Kiki dan juga Rajuliansyah try to join to the party. It's gonna be a 4-way battle for the first position antara Rose Kevin, Fadli, Kiki dan juga Rajuliansyah yang kembali mendekat. Dan kalian bisa lihat itu Kiki berusaha untuk melewati seorang Fadli Ramadan, but still not good enough untuk melewati seorang Fadli yang mana memasuki turn ke-6 di antara Fadli dan juga seorang Kiki. Ini akan menjadi sangat ketat sekali, sementara itu Rose Kevin masih memiliki balapan memasuki turn ter-7. Yes, Fadli and Kevin harus push lebih cepat lagi untuk bisa kabur dari kejaran pack Kiki Kids dan juga Rajuliansyah yang kalau kita lihat melebar dari Fadli, hampir saja terkena curb, but it is still fine, still good. KTM rider kita di posisi kedua sementara, dan ya Kins dan juga Rajuliansyah yang kita tahu tadi 1 detik di belakang kedua rider yang sekarang on cam bersama kita sekarang sudah mengejar dengan sangat-sangat cepat, 0,2 lebih tepatnya di belakang Fadli Ramadan untuk posisi ketiga bagi Kiki Kins yang menunjukkan Fadli Ramadan is going down. A wobble entry barusan sudah kehilangan grip dan juga kestabilan, harus terjatuh untuk Fadli Ramadan di spot yang sama dari Kiki Kins dan juga Rajuliansyah yang sekarang naik ke posisi 2 dan juga posisi ketiga. The battle is over for now untuk Fadli Ramadan. Can he make it to catch the top 3 untuk sekarang di 3 detik untuk posisi keempat, sangat-sangat jauh sekali, tapi lap hanya tersisa 2-3 lap lagi. Melebar dari Kiki Kins. Rajuliansyah ada momentum untuk mengambil inside, but not yet. Masih kurang waktu yang dimiliki bagi Rajuliansyah untuk mengambil tikungan yang barusan saja dilewati. Into Castro Omega di turn 3, apakah bisa untuk mengejar sangat-sangat perlahan, tapi pasti kita lihat dengan cuaca hujan yang sangat deras ini tentunya para rider akan kesulitan untuk menjaga motornya tetap stabil in traction, dan juga dengan grip yang minim ini menjadi tantangan tersendiri apalagi di sirkuit Sachsenring yang anti clockwise. Betul sekali, yang mana mereka semua sudah masuk ke turn kedua. Terlihat Rose Kevin nampaknya dalam posisi aman, akan tetapi masih ada beberapa lap lagi sebelum kita mengakhiri sprint race pada malam hari ini. Yang mana sini nampaknya Rajuliansyah masih ingin berusaha untuk mengejar kembali Kiki Kids untuk mendapatkan posisi lebih, yang mana yes, perebutan runner up ini terjadi kepada Rajuliansyah dan juga Rose Kevin, yang mana Rose Kevin sedang berusaha mati-matian tentunya untuk mempertahankan poin di posisi run up di championship dan menuju ke downhill. Dua yang beraturan kuat, kalian bisa lihat Rajuliansyah nampaknya switch line to the inside line, and let's see akan kalah dari perempuan, dan nampaknya still good enough langsung di close the door saja oleh Kiki. What a nice defensive maneuver dari seorang Kiki, tapi nampaknya sini Rajuliansyah ingin kembali melakukan serangan di final corner, tapi still not good enough, masih berusaha untuk stay di belakang dari Kiki. Tapi kita lihat saja memanfaatkan switching maneuver di main straight dengan power dash strategi yang digunakan oleh Rajuliansyah, and there you go, going from main straight masuk ke lap ke-7 and also going for the first corner. Rajuliansyah from the outside and also Kiki from the inside, dan Ryan dan Kiki style on the first corner. Kiki masih bisa mempertahankan lainnya dan kembali melempar Rajuliansyah di posisi ketiga. Nampaknya Rajuliansyah harus membuat strategi yang jauh lebih matang dan jauh lebih rusak
pertahanan dari Kikikins tentu ini mana nampaknya di sini Kikikins benar-benar kuat dalam mempertahankan liningnya agar Rajulansa tidak bisa melewatinya begitu saja. Ini sebuah replay nampaknya kita akan bisa lihat replay antara this is gonna be a Fadli yang terjatuh di turn ke-12. Yes, it is kehilangan control di entry Tiku 12 dengan RC16 yang membuat Fadli harus say goodbye for podium di sana. Tapi kita tidak tahu lagi mana masih ada satu lap tersisa sebelum kita masuk ke final lap. Yes, multi last kembali lagi kita lihat Rajulansa menyerang ke posisi kedua. Pertahanan Kikikins nampaknya cukup melemah di tikungan ke kiri yang sangat-sangat continuous dari 7, 8, 9, 10 langsung banting ke kanan. Turn ke 10 menjadi saksi. Akankah Kikikins melancarkan serangannya masuki turn ke 12 hard on the brakes. Di sini kita lihat sweeping corner yang sangat-sangat panjang, harus berhati-hati untuk tidak melakukan kesalahan. Kita lihat wobble yang sangat mengerikan barusan dari Aprilia milik Kikikins. Masuki turn terakhir up on the hill, harus berhati-hati. Salah sedikit bisa langsung terjatuh karena terpeleset, karena kita tahu track elevation di Sachsenring ini sangat-sangat terasa sekali. Dan sekarang masuki final lap, Kevin is still on the lead, masuki lap ke-8. Ini dia momen terakhir untuk bisa melakukan lap tercepat dan juga finish di posisi terbaik. Ross Kevin, Rajulansa dan juga Kikikins battle untuk top 3 yang masih sangat terbuka lebar untuk podium pertama. Fadli sementara itu yang nampaknya sedang push to the limit dengan fast lap sejauh ini masih di posisi keempat, tapi sayang sekali masih 2 detik di belakang Kikikins. Dan sekarang kita lihat Kevin yang sedikit melebar barusan di turn ketiga, tidak menjadi masalah sedikit pun dengan gap 0,6 sampai 0,5. Ini masih sangat aman sekali bagi Repsol Honda Rider kita, masih aman di posisi pertama. Going on to the 7 and 8 di sektor ketiga yang saat lagi akan dimasuki Kevin. Yes, dan tentunya akan menjadi pressure yang sangat cukup kuat dari seorang Ross Kevin, di mana dia mengetahui bahwa di belakang dia adalah seorang Rajulansa yang ingin merebut second position atau position runner di championship, membuat Ross Kevin harus bisa menahan beberapa tikungan lagi di posisi pertama. Yang terlihat Rajulansa mulai mendekat, karena tinggal 2 tikungan tersisa yaitu 12 dan juga 13. Akankah dalam 2 tikungan tersebut Rajulansa akan memanfaatkan momen tersebut dan dimulai dari tikungan 12? It's gonna be a very close, it's more close antara Rajulansa dan Ross Kevin. Only one car left. Akankah Ross Kevin bisa menahan laju dari Rajulansa? And there we go, this is the moment. Ross Kevin nampaknya memulai langsung entry to the inside dan outside line dari Ross Kevin, tapi super close. Tapi nampaknya Ross Kevin berhasil mempertahankan posisinya dari serangan Rajulansa. Kevin winning the race and also Rajulansa on the second. Kikikins yang nampaknya mulai kehilangan gripnya harus puas di finish posisi ketiga, langsung tertinggal 1,8 detik dengan Rajulansa. Fadli yang harus terjatuh di turn ke-12 harus puas finish di posisi 4 disusul Raung dan juga Bima Suratama yang harus finish di final position di posisi ke-6 pada malam hari ini di kelas M1 PlayStation. Wah, ini sebuah race yang sangat luar biasa. Ketat banget, yang dimana tadi kita diperlihatkan dan kita dilihatkan sebuah entertain tambahan dari Bima Suratama. Dan this is it, the final result. Ross Kevin winning the race on the sprint race tonight. Disusul Rajulansa sedangkan fastest lap, dan ada Kikikins yang berada di posisi ketiga. Posisi 4, 5, dan 6 diisi oleh Fadli Ramadan, Raung, dan juga Bima Suryatama. Sekali lagi, what a race yang di awal balapan kita diperlihatkan battle antara Rajulansa dan Kikikins, tapi nampaknya nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba mereka terjatuh tuh di turn ke-12. Sayang sekali kita tidak bisa mengetahui terjatuhnya itu karena apa, entah itu sebuah kontak ataupun memang keduanya terjatuh di tikungan ke-12, karena memang tikungan 12 ini memiliki titik breaking point yang sangat tricky, terutama di cuaca yang hujan sini, yang track aspal basah seperti ini akan jauh lebih tricky. Tapi seperti yang dilakukan oleh Fadli Ramadan yang dia kehilangan kontrol ketika entry turn 12 tadi, membuat dia terjatuh dan kehilangan podiumnya. Dan ketika kembali ke topik Kikikins dan juga Rajulansa, ketika mereka baru terjatuh, kita diperlihatkan lagi nih battle for the first position, tapi different person, ini mana terjadi antara Ross Kevin dan juga Fadli. Tapi sayang sekali seperti saya bilang tadi, Fadli harus terjatuh begitu saja. Yes, ini adalah race pembuka yang sangat-sangat ketat sekali. Tadi pun di final moment, di final corner kita lihat Kevin dan juga Rajulansa yang keduanya nampaknya kehilangan grip di akhir tikungan. Dan saat exit sudah hampir aja dua-duanya udah lose grip, tapi keduanya pada akhirnya punya pace yang sama saat exit, jadi masih stabil untuk speednya. Dan akhirnya Kevin berhasil keluar sebagai juara di sprint kali ini untuk kelas M1 PlayStation. What a race untuk kesemua rider kita yang sudah menyelesaikan balapan dengan kondisi
kondisi hujan di Sachsenring yang kita tahu adalah salah satu sirkuit dengan lap time tercepat di kalender MotoGP. Dan ya sekarang dengan kondisi hujan, Rai Juliansyah berhasil menembus 1 menit 26 detik menjadi satu-satunya rider yang tembus 1:26 dan juga mendapatkan fast lap di race hari ini. Dan bisa dibilang juga recovery pace-nya sangat luar biasa setelah tadi harus terjatuh terpental 1 detik ke belakang dan bisa langsung naik lagi ke posisi kedua. Sudah menjadi bisa dibilang race yang luar biasa lah untuk Rai Juliansyah dalam recovery-nya. Dan kembali naik ke podium di posisi kedua dengan finishing gap yang tipis ya bisa kita bilang ke Kevin. Jadi tadi kalau dikasih 1 lap lagi mungkin akan battle tuh sama Kevin sampai akhir balapan. Dan juga terlihat tadi Kevin ketika sudah mengetahui seorang Fadli terjatuh, nampaknya Kevin ingin mendapatkan posisi pertama tentu ya, dimana seperti yang saya bilang di race tadi bahwasannya championship memang sudah dikunci oleh saudara Miki Raiko. Akan tetapi untuk posisi runner up masih sangat ketat, terutama untuk Rai Juliansyah dan juga seorang Ross Kevin. Tentu ini akan menjadi poin yang sangat penting untuk seorang Ross Kevin untuk mempertahankan di posisi runner up yang dimana tersisa 2 round lagi, after this round. Di mana ini akan menjadi tight battle antara Ross Kevin dan juga Rai Juliansyah untuk posisi runner up. Ya, dimana tentu sesaat lagi kita akan terhubung ke platformnya dan untuk membincangkan juga pada ketiga pemenang kita, tinggal menunggu para pembalap podium seater kita untuk menyalakan cam-nya. And that's it, nampaknya sudah terkoneksi dengan ketiga pembalap kita. Sesaat lagi kita akan berpindah ke platformnya. And there you go, ketiga pemenang kita yang dimana nampaknya masih belum benar posisinya ini nampaknya. Ya, dimana untuk race winner kita, saya ingatkan kembali lagi, yang dimana seorang race winner kita yaitu adalah talenta bukan Ross Kevin, Yusuf Rai Juliansyah, dan ada Kiki Kids yang menempati posisi ketiga. Yang dimana tadi di final lap tadi seperti Om Are bilang, Rai Juliansyah benar-benar on fire banget, almost overtake seorang Ross Kevin di final corner. Akan tetapi finish line yang jauh lebih dekat membuat seorang Ross Kevin bisa menyelamatkan posisi pertamanya dari seorang Rai Juliansyah. Tentu kita akan bertanya juga soal serangan Rai Juliansyah di final tadi kepada Ross Kevin tentunya. Tetapi tentu ada hal menarik juga kepada podium 2 dan 3 kita, yang mana Kikis dan juga Rai Juliansyah yang sangat-sangat ketat dari awal balapan tadi. And ladies and gentlemen, this is it, platform on the round 13 untuk di Sachsenring Circuit Agung Tata Mandiri 2023. Please welcome, this is our winner, ada Ross Kevin, Rai Juliansyah, dan juga ada Kiki Kins. Langsung aja nih, kita akan langsung masuk ke platform malam hari ini. Dibuka langsung ke posisi ketiga, yaitu ada Kiki Kins. Selamat malam Kiki Kins. Malam Om. Oke, congratulations Om Kiki telah mendapati posisi ketiga. Langsung to the first point, gimana race malam hari ini di cuaca hujan. Start dari posisi pertama, akan tetapi tadi startnya nampaknya terlihat kurang cukup baik, langsung dieksekusi oleh Rai Juliansyah, dan sempat terjadi battle yang sangat ketat tuh dengan Rai Juliansyah. Dan apa yang terjadi turn ke-12 tadi bisa jatuh berdua, soalnya kita tidak melihatnya dalam kamera, kebetulan sangat sekali miss dalam kamera. Bisa diceritakan race malam hari ini Om Kiki? Iya, jadi tadi itu kan saya ekspektasinya malam ini tuh kering ya, bukan rainy. Oke. Nggak sempat latihan di rainy, terus tadi sebenarnya saya udah punya setup rainy sih, cuman saya eksperimen tuh pas di starting grid. Oke. Nah, pas di belakang rainy itu saya terlalu cepet down gearnya. Oh. Motornya sliding terus ngunci. Terus saya lihat si Rai jatuh dulu. Aduh, pas akhir-akhir saya udah main aman dulu sih, nggak mau nge-push. Oke. Dan di akhir-akhir tadi terlihat nampaknya mulai menjauh dengan sepada Rai Juliansyah tuh. Kenapa itu? Tadi kan sempat dekat tapi di final lap tadi mulai menjauh lagi tuh. What happened? Oh iya, itu saya udah main aman dulu sih. Oh. Fadli Ramadan juga gate-nya tipis kan. Nanti Yes. bisa tangki sendiri kalau nge-push. Oke, well nice Kiki Kins for this tonight, dan juga congratulations untuk podium ketiga pada malam hari ini. Dan yes Kiki Kins, well done, good work untuk race malam hari ini. Kita akan bertemu lagi esok hari for the main race, dan selamat beristirahat pada malam hari Kiki Kins, dan thank you Om Kiki. Yeah, thank you. Itu dia dari seorang Kiki Kins yang menempati posisi ketiga pada malam hari ini. Langsung aja nih kita berpindah kepada posisi kedua kita, yaitu Rai Juliansyah yang telah mendapatkan fast lap dan almost take the winning at the final lap tadi, tapi sekali lagi still not good enough. Please welcome Rai Juliansyah. Selamat malam Rai. Malam Om.
Oke, gimana Ray? Ray salam marah ini Ray. Tadi startnya cukup baik sekali, langsung going for the first, tapi nampaknya tidak dimudahkan oleh Kikikins. Yang tampaknya tadi Kikikins benar-benar menempel ketat Ray nih. Gimana Ray? Ray semalam hari, dan juga kenapa tadi di tikungan kedua 12 tadi bisa jatuh Ray? Dan juga tadi gimana strategi Ray di final lap tadi? Apakah tadi final corner tadi Ray memang berniat untuk melewati Ross Kevin, atau memang sengaja untuk sedikit slow down untuk mengamankan posisi kedua? Gimana Ray malam hari ini race ya? Alhamdulillah sih Om, start udah bagus, udah bisa masuk overtake sampai ke posisi 1 lah pokoknya. Sempat 2 ya, itu jatuhnya karena ngelebihin titik pengereman Om jadinya. Terus coba dibenerin lagi. Alhamdulillah kedua hampir ngejar tadi Om, cuman di tikungan terakhir spin Om motornya, jadi ya udah. Yes, tapi still a good result untuk seorang Ray Juliansyah untuk malam hari ini di sprint race, yang dimana berhasil mendapatkan posisi kedua setelah terjatuh di turn ke-12 tadi after leading the race. So congratulations Ray untuk malam hari ini. Kita akan berjumpa di esok hari untuk main race dengan poin yang jauh lebih besar tentunya. Selamat istirahat malam ini Ray, dan sekali lagi thank you Ray. Thank you malam Om. Oke, itu dia dari Ray Juliansyah yang berada di second position pada malam hari ini. Dan langsung saja nih kita akan berpindah kepada race winner kita. Langsung saja nih, please welcome Om Ross Kevin. Selamat malam Om Kevin. Malam Om, malam. Oke, gimana Om Kevin, race pada malam hari ini terlihat tadi di awal balapan struggle, harus melawan Fadli Ramadan dan sempat turun ke posisi 4, tapi terlihat tadi Ray Juliansyah dan juga Kikikins terjatuh di tikungan 12 dan membuat Om Kevin berada di posisi 2 dan terlihat langsung try to push for the first position. Gimana malam hari ini, race malam hari ini Om Kevin? Ya, race semalam ini ya lagi masalah cuaca ya Om ya. Karena sebelum race-nya udah latihan di Cloudy, taunya pas race rainy. Tadi di lap awal sih emang struggle banget tadi, dilihat Kiki sama Ray emang pace-nya langsung kenceng gitu. Ya dari lap awal udah kenceng. Jadi agak ketinggalan, terus sama battle sama Fadli juga tadi. Terus di lap berapa Ray sama Kiki crash. Nah, ada peluang tuh Om di situ Om. Karena kalau dilihat saya sama Fadli kayak pace-nya mirip-mirip nih, jadi bisa battle lah untuk menang. Terus di lap berapa Fadli crash, udah peluang makin terbuka di situ. Mengingat sebelumnya saya udah beberapa kali race nggak podium, ya udah di situ ngatur strategi gimana caranya biar bisa menang sih Om. Ada faktor keberuntungan juga tadi Kiki sama Ray crash, kalau enggak mereka berdua di depan sih, karena emang dilihat dari pace-nya emang lebih kencang mereka tadi. Semoga sih besok bisa improve lagi lah di track ini di Sachsenring, biar bisa battle untuk menang, bukan cuma sekedar podium aja gitu. Wah, itu dia sebuah ambisi untuk seorang Kikikins untuk round selanjutnya dan terbentuk next race. Congratulations Om Kevin, Kikikins selanjutnya aku nyebutnya tadi. Congratulations sekali lagi Om Kevin telah mendapatkan race winner pada malam hari ini, dan selamat beristirahat malam hari, dan kita ketemu lagi di esok hari dengan poin yang lebih besar tentunya di main race nanti. Thank you Om Kevin. Thank you Om Boris. Oke, itu dia ketiga podium kita pada malam hari di round ke-13 Agung Tata Mandiri Championship 2023. Ya, dimana sesaat lagi kita akan berpindah kepada klasemen sementara tentunya untuk pada malam hari ini. Akan tetapi nampaknya kita masih berada di platformnya untuk sementara waktu. Nampaknya restriction kita sedang mengontrol something untuk kita berpindah kepada klasemen sementara tentunya. Dan that's it, kita akan sesaat lagi menyaksikan klasemen sementara yang dimana Ross Kevin berhasil finish di depan seorang Ray Juliansyah. Tentu ini akan menjadi defensive point untuk seorang Ross Kevin, dan juga tadi di platform dari Ross Kevin mengatakan bahwasannya dia ingin lebih berambisi dan race tidak hanya untuk podium tapi
ingin memenangkan lagi tentunya setelah kemenangannya sprint race pada malam hari. And there we go, kita akan menuju ke klasemen sementara ya, di mana after the sprint race untuk klasemen tentu saja tak lain tak bukan masih dipindah Miki Raikkonen telah mengunci championship di M1 PlayStation, dan Ross Kevin dengan poin tambah dengan perolehan 297 poin, dan ada Ray Juliansa dengan perolehan 271 poin di posisi ketiga. Rao masih berada di klasemen keempat, dan ada Fadli Ramadan di klasemen kelima. Bima berada di klasemen 6, Combat 55 berada di klasemen 7, Kiki Kids yang berada di klasemen ke-8, dan ada Zidan Agustian yang berada di klasemen ke-9. Dan yes, itu dia untuk klasemen sementara kita di kelas M1 PlayStation kita after the sprint race. Dan sesaat lagi jangan kemana-mana buat kalian, karena kita masih ada satu race lagi, yang mana itu adalah kelas M1 PC. Jadi buat kalian jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Agung Tata Mandiri Championship 2023.
Kembali lagi di Agung Tata Mandiri Championship 2023, masih di round ke-13, masih di kelas M1 yang sekarang akan berpindah ke M1 PC setelah keseruan di M1 PlayStation barusan. Dan yes, kita saat lagi akan menyaksikan sprint race berikutnya di M1 PC yang tentunya tidak akan kalah seru. Tapi kalau kita lihat dari qualifying barusan, hanya ada 3 rider dan kita nggak tahu nih apakah di race ini akan hanya ada 3 atau mungkin jadi 4 atau mungkin ada nambah lagi atau mungkin Bruris tiba-tiba balapan, kita nggak tahu juga. Tapi ya mungkin ridernya tidak akan sebanyak pada biasanya dengan kondisi hujan di section ring ini. Jadi ya kita akan lihat aja keseruannya seperti apa di sprint race nanti. Dan sebelum kita masuk ke balapan, kami ingin berterima kasih dulu kepada sponsor di tahun ini. Ada Agung Tata Mandiri yang sudah mendukung berjalannya Agung Tata Mandiri Championship 2023. Ada juga MGP dan juga Indo Motor Racing selaku media partner kita di musim kali ini. Dan ya, setelah kita akan masuk ke sprint race, dan sebelum itu mari kita lihat dulu untuk rider line up yang akan membalap di kelas M1 PC. Dan ini dia, kita sudah berada di track di Sandring dengan cuaca yang sama, yaitu aspal yang basah. Dan yes, kita akan mari lihat dulu untuk klasemen sementara, yakni mana Andy Aul masih berada di puncak dengan perolehan poin 359 poin. Diselarkan simnya yaitu Tatego dengan perolehan poin 302 poin. Perbedaan 57 poin antara Tate dan juga Andy. Di Baubar menempati posisi ketiga dengan perolehan poin 229 poin, dan KY menempati di posisi 4 klasemen. Aki2X berada di klasemen kelima, Fadlur mengisi di klasemen ke-6, disusul oleh Bagus Kiberiman di klasemen 7, Ozi mengikuti di posisi ke-8, dan ada Nabil Ashoki di klasemen 9, dan ada Brook yang berada di klasemen ke-10. Kita berpindah untuk klasemen selanjutnya, yaitu klasemen 11, yang dimana Germanos mengisi di klasemen 11, disusul oleh Rizky MP di klasemen 12. Super Fires akan mengisi di klasemen 13 dan Ikamjo mengisi di klasemen 14, dan ditutup oleh Farel Fristian dan Fauzia di Bintoro di klasemen 15 dan juga 16. Itu dia untuk klasemen sementara after round 12 kemarin di kelas M1 PC. Dan yes, tentu saja kita akan melihat starting yang disebutkan oleh Om Ariel tadi, bahwasanya di qualifying sebelumnya hanya ada beberapa rider saja, yang dimana pole position diisi oleh Andy Aul dan Solaris KMP dan Fadlur. Itulah ketiga orang yang mengikuti kualifikasi sebelum memulai race tadi. Bagus Iman di bawah badan KY tidak memiliki time dan yes harus mengisi di row kedua, dan kita akan berpindah ke row selanjutnya mungkin, yang dimana kita juga mendapatkan kabar bahwasannya hanya ada beberapa rider saja yang akan membalap pada malam hari ini. Dan di posisi itu ada Tatego, Nabil Ashoki dan Ozi. Di posisi selanjutnya 10, 11 dan 12 ada Aki2X, Ikamjo dan juga ada Super Virus. Dan mungkin yes, only sampai situ saja untuk
di posisi starting grid. Tire compound tentu kita sudah melihat after di race before, yang dimana rain tire akan menjadi pilihan utama untuk para rider pada malam hari ini. Soft medium akan menjadi pilihan ban untuk semua rider. Mungkin saja menggunakan soft medium atau soft only atau double medium is gonna be a wise choice, dikarenakan yes, track ini memiliki bisa dibilang imbalance untuk di positioning corneringnya, dimana ini berat 11. Yang dimana kalian tahu sendiri Sandstream terkenal dengan tikungan yang banyak sekali ke kiri ya. Tentu komponen jauh lebih keras ini akan menjadi pilihan tepat. Sayang sekali untuk GP23 ini kita tidak memiliki sistem namanya tire apa itu Mariel namanya? Tire asimetri ya, tire asimetri yang dimana kiri dan kanan itu bisa berbeda compound. Sayang sekali untuk game kita yang sangat indah ini masih belum ada tire yang seperti itu. Maka dari itu satu-satu pilihan adalah memilih compound yang keras untuk mengantisipasi sisi kiri yang akan cepat haus tentu ya. Mungkin double medium akan menjadi pilihan tepat dalam beberapa lap di sprint race pada malam hari ini. Yang dimana nampaknya kita masih menunggu untuk para pembalap untuk menyiapkan motor mereka di cuaca hujan. Dan kita telah mendapatkan konfirmasi hanya beberapa pembalap saja yang akan membalap di kelas M1 PC pada malam hari ini untuk sprint race. Yang dimana kalian bisa lihat juga untuk klasemen sementara juga Andy Aul masih memimpin dalam perolehan poin yang cukup banyak. Perbedaan dia dengan rekan Sime di posisi kedua yaitu 57 poin, yang dimana tersisa 2 round lagi after this round, yang dimana kita memiliki 15 round. Dan tentu ini akan menjadi challenging untuk seorang Tatego. Akankah dia akan mempush dalam di beberapa round tersisa untuk mengejar Andy Aul, ataupun yes, Tate hanya ingin membalap untuk until the end of the race di paruh round tersisa. Jadi kita lihat saja, yang terutama kita akan menyaksikan terlebih dahulu untuk sprint race malam hari ini, yang mana yes, akankah akan terjadi sebuah drama layaknya di M1 PlayStation tadi yang sempat tight battle sekali antara dua orang yaitu Kikis dan juga Ray Juliansah, langsung disabung oleh Fadli Ramadan dan juga Ross Kevin. Dan yes, the final ending is gonna be Ross Kevin for the winner and also Ray Juliansah second and Kiki Kens yang menempati podium ketiga. Dan kita lihat saja malam hari ini yang kita mendapat konfirmasi dari 3 pembalap yang jelas pasti membalap yang telah mengikuti kualifikasi sebelumnya, yaitu ada Andy Aul, Rizky MP dan juga seorang Fadlur. Dan kita juga mendapatkan konfirmasi bahwa Bagus Budiman dan juga Tatego juga akan membalap pada malam hari ini. So basically jikalau memang semua rider itu berarti ada 5 rider yang akan membalap pada malam hari ini. So who will gonna be the winner for this sprint race untuk kelas M1 PC? Akankah Andy Aul dengan pole position atau Rizky MP kembali setelah sprint race di round sebelumnya mendapatkan posisi pertama dan juga podium pertama, ataukah seorang Fadlur yang akan mendapatkan podium, atau Tatego yang akan bisa mendapatkan podium lagi pada malam hari, ataupun Bagus Budiman? It's gonna be very tight tentunya. Dan yes, kita sudah masuki tracknya. Yes, this is Section Ring, back on the rain again, back into the waterfall di turn ke-11 nanti. Yes, track yang sangat-sangat menantang dengan 13 tikungan. Who will be the king of the ring menyusul Kevin barusan di kelas M1 PlayStation. Red lights are out, this is for M1 PC. Siapa akan menjadi juara di sini? Akan ke Andy Aul, pole sitter kita going out, and nampaknya start yang sangat luar biasa dari Bagus Budiman. Start yang sangat bagus, learning start and also massive contact dari 4 rider sisanya di belakang. Nampaknya harus spin out bagi 4 rider dan tidak berunsur baik bagi Bagus Budiman. Start yang baik tidak menghasilkan race yang baik di awal-awal, nampaknya harus melebar di turn 1 dan sekarang kita lihat tercecer hingga posisi kelima bersama dengan Andy Aul yang jarang sekali kita lihat ada di posisi di belakang, tapi sekarang apakah harus tertinggal hingga posisi keempat. Tatego yang tidak mengikuti kualifikasi ada di posisi terdepan memimpin balapan sejauh ini di lap pertama untuk 8 lap ke depan di section ring menuju turn ke-7. Kita harus berhati-hati masuk ke turn ke-8 yang karakteristiknya ini fast corner dan juga flat out, tapi agak berbahaya mungkin sama dengan tikungan 6 di Laguna Seca. Kita akan lihat saja ini dia Fadlur bersama KTM-nya sedang berusaha mengejar Rizky MP dan juga Tatego. Ada Bagus Budiman yang lagi-lagi harus keluar dari track barusan dari sedikit menginjak gravel. Untungnya masih bisa tegak dan juga maju lagi. Kita menuju the waterfall. Rewind battle, contact yang sangat keras sekali. Rizky MP, Fadlur dan juga Tatego kembali lagi switching back into the position dan nampaknya Fadlur back on the attack, charging into turn 12. Melebar untuk Tate dan juga Fadlur. Rizky MP, a nice movement, solid defense, dan sekarang kita lihat Bagus Budiman yang harus terjatuh di turn ke-12 mengakhiri lap pertama dengan tidak menyenangkan.
Yes, another leading untuk sprint race dari seorang Rizky MP setelah di round sebelumnya sprint race selesai memimpin, dan kalian bisa lihat sebuah sandwich kiri dan kanan antara Fadlur Tatego kepada Rizky MP. Nampaknya turn one's gonna be very tight. Tidak ada yang ingin mengalah, tapi nampaknya Tatego mendapatkan sebuah posisi yang sangat menguntungkan from the inside line. Going to the second corner, Fadlur memasuki dari sisi dalam. Tatego harus tercecer ke posisi kedua, dan di belakangnya ada seorang Rizky MP. Fadlur sebentar ini memimpin dalam balapan, tapi nampaknya akan jadi four-way battle for the first position. Fadlur nampaknya mulai menjauh kembali, tapi kalian bisa lihat Rizky dan juga seorang Tatego. Rizky Smith ini saat kehilangan kontrol dengan desposisi dia, tapi untung saja masih bisa selamat, tidak terjatuh, still stay on the bike. Going for the turn 7, Aul yang nampaknya juga harus melepas gasnya demi terhindar kontak dari seorang Rizky MP yang kehilangan kontrol dari desposisi dia. Sekarang kita on bersama Andy Aul going to turn 8, dan it's gonna be a very tricky corner. Wakera full on the curb. Aul yang nampaknya sedang kesulitan di turn keempat, berusaha untuk mengejar kemudian seorang Rizky MP yang berada di depannya, dan kita lihat saja begitu belah Tatego nampaknya mulai tercipta dengan terpaut 0,7 milisecond kepada seorang race ini. Kita itu Fadlur menuju ke tikungan ke-12. It's gonna be a back to the up kembali, dan mana nampaknya seorang Andy Aul yang nampaknya sangat berusaha untuk stay fokus untuk kembali berada di posisi terdepan tentunya. Jadi mana going for the turn 13. Sayang sekali kalau bisa lihat Tatego running wide yang sudah dimanfaatkan di eksekusi dengan baik dari seorang Rizky MP. Tetapi nampaknya kalian bisa lihat Tatego dengan power desmosi dan memanfaatkan slipstream maneuver kembali melewati seorang Rizky MP and back to the second position. Tapi sayang sekali Tatego running wide going to the gravel, tapi still safe, berhasil kembali ke track. Dan ya sayang sekali Tatego harus memulai dari posisi 4. Fadlur mendapatkan fastest lap di lap ketiga. Yes, Ducati Lenovo yang nampaknya sedang keteteran untuk trek kali ini dengan cuaca hujan. Tapi kita perlu ingat bahwa Tatego nampaknya yang lebih menyukai trek basah ataupun dengan kondisi hujan seperti ini. Tapi kenapa nampaknya sedikit kesulitan juga untuk bisa mengimbangi rider-rider lainnya. Kita lihat sekarang Rizky MP di posisi kedua, 1,2 detik belakang Fadlur yang sejauh ini memimpin balapan bersama KTM-nya dengan sangat solid. Will it be Fadlur untuk ada di posisi pertama? Sebentar Tatego kita lihat, waduh, agak gelap-gelap mengerikan di sana, tapi still fight, still on untuk bisa mengejar Rizky MP dan juga menahan rekan timnya yaitu Andy Aul di belakangnya untuk posisi keempat. Going on to the left hander and into the right hander, going on to the waterfall di turn ke-11 memasuki sektor terakhir. Yes, it's still tight untuk seorang Tatego dan juga Andy Aul for the third position. Going for the turn 12, nampaknya sini Tatego langsung entry dengan cukup baik, hitting to the pack, tapi sayang sekali extra running wide membuat seorang Andy Aul terlihat semakin dekat, tapi nampaknya still not good enough untuk melewati rekan sim sendiri yaitu Tatego. Going for the final corner, Fadlur dengan fastest lapnya kembali memperjauh jarak kepada Rizky MP dengan gap terpaut 1,3 detik, almost 1,4 detik. Bahkan sekarang di lap keempat kali ini kita sudah berada di pertengahan balapan, di mana 4 lap lagi yang tersisa untuk proses balapan. Another mistake untuk Tatego di first corner. Terlihat nampaknya beberapa kali di first corner Tatego membuat mistake yang membuat dia run wide dan kembali menjauh kepada Rizky MP dengan gap terpaut 1,4 detik kepada Rizky MP. Sebenarnya Fadlur dengan sangat lumayan nyaman nampaknya memimpin jalan balapan, tinggal memiliki misi yaitu stay on the bike untuk menyelesaikan dan berada memasuki finish line dengan motornya tentunya, tanpa harus terjatuh, tanpa kehilangan posisi dan tentu saja tanpa mendapatkan penalti, dikarenakan Fadlur telah mengantongi 3 kali warning track limit yang tentu saja itu adalah posisi yang sangat menegangkan untuk Fadlur. Dan there we go, kita akan melihat sebuah replay yang nampaknya adalah sedikit kontak antara Rizky MP dan juga Tatego nampaknya di sana di turn keempat going for turn 5 tadi, dan benar saja wobble dari seorang Rizky MP tadi di turn kelima going for turn 6. Almost terlihat tadi Andy Aul sedang melepas gasnya demi menghindari kontak kepada Rizky MP. Wise choice dari seorang Andy Aul menghindari kontak, dan yes, tidak ada yang crash kecuali Bagus Budiman tadi yang sempat terjatuh di turn ke-12 tadi. Dan yes, masih bersama Rizky MP nampaknya another crash dari seorang Bagus Budiman di turn ke-12. It's gonna be a very tricky corner for Bagus Budiman di tikungan ke-12, dan nampaknya Bagus Budiman harus kembali memulai balapannya lagi dan lagi. Yes, Bagus yang hanya memiliki start baik sejauh ini, akankah ia bisa recover dari posisi kelima dengan gap 10 detik ke Andy Aul yang sekarang menempati posisi keempat. Kembali lagi ke turn pertama di mana nampaknya duo Ducati Lenovo masih sangat kesulitan untuk bisa mengejar posisi kedua. Rizky MP yang harus benar mau disikin, untungnya tidak. Sedikit Willy barusan
Andi Aul juga harus terjatuh nampaknya di turn ketiga, menjadikan dua Ducati yang terjatuh dalam tikungan yang sangat-sangat dekat sekali antara Rizky Epi dan juga Andi Aul going on the third and fourth. Untuk sementara ini Tatego yang melihat ada momen tersebut langsung berusaha kabur semaksimal mungkin di posisi kedua, dan Fadlur tentunya yang bisa mendapatkan gap luar biasa besar 4 detik sekarang memimpin di depan di posisi pertama. Bagus Budiman, another crash, another moment yang harus ia bedahi untuk race kali ini. Fadlur yang hampir saja barusan terkena track limit baru berikutnya, tapi nampaknya masih aman. Dan nampaknya hari ini Fadlur benar-benar full Miguel Oliveira style yang waktu itu di Mandalika 2022. Yes, it is. Dengan kondisi hujan, dengan KTM nampaknya berhasil membawa ia di posisi pertama sejauh ini sampai lap kelima. Going down itu turn 12, kita lihat di Rizky Epi dan juga Andi Aul pertempuran untuk posisi ketiga yang mungkin agak tidak biasa. Andi Aul hampir saja barusan keduanya harus melebar, baik Rizky maupun Andi Aul. Going on to turn 13, kita akan melihat apakah akan ada momentum bagi Andi Aul setidaknya untuk mendekat ke Rizky Epi dan juga menyerang ke posisi podium. Ya, kenapa kita melihat semua kabel saja namanya. It's gonna be a cable only dari camp dari saudara Rizky MP yang berhasil mendapatkan posisi ketiga. Going for the first corner, Rizky got on the entry but not on the exit, but still good untuk mempertahankan posisi ketiga dari serangan dari seorang Andi Aul. Dan juga di depannya ada seorang Tatego. Akankah Rizky akan memberikan podium pada malam hari ini? Let's see, mana tinggal beberapa lap tersisa. Dan kita juga melihat seorang Tatego nampaknya terlihat stay passive saja, tinggal melihat seorang Fadlur nampaknya akankah ia bisa mempertahankan 3 track limit tanpa mendapatkan sebuah track limit tambahan agar dia tidak mendapatkan long lap penalty tentunya, dan itu akan merugikan seorang Fadlur sendiri walaupun gapnya terpotong dengan 5,5 detik kepada rival di belakang itu. On the turn 8 nampaknya Fadlur overshoot saja, almost down but still good untuk merecovery posisinya dengan RC16-nya dan kembali ke track dengan sangat-sangat indah sekali dari seorang Fadlur. Sementara Andi Aul nampaknya terlihat kesusahan di Sandring di cuaca hujan pada malam hari ini dan mulai tertinggal kepada Rizky MP dengan gap terpaut 1 detik dan almost 0,9 detik. Dan yes, nampaknya terlihat Andi Aul benar-benar trouble sekali race pada malam hari di cuaca hujan di Sandring. Tinggal beberapa tersisa, akankah Aul akan bisa mendekatkan kepada Rizky MP, dan mana Rizky MP masih adem ayem saja berada di posisi 3 going for the turn 13 dari seorang Andi dan juga Rizky MP. Tatego juga masih berada di posisi kedua dan another crash dari seorang Bagus Budiman. Sayang sekali, it's not gonna be a beautiful day for Bagus Budiman for this race tonight. Tatego yang sempat membuat banyak kesalahan dan lagi kesalahan yang sama di turn 1 membuat Tatego mengebar begitu saja going for the turn kedua. Dan yes, Tatego masih berada di posisi kedua dan sayang sekali kita bisa lihat track limit di sana Fadlur telah mengantongi 4 kali warning track limit, only 1 chance lap untuk seorang Fadlur membuat kesalahan. That's 1/2 lap to go. Kita lihat Fadlur di posisi pertama dengan 4 kali track limit warning. Kalau kita hitung-hitung nantinya ia mendapatkan track limit berikutnya dan juga long lap penalty, seharusnya masih aman karena jarak ke Tatego sekitar 5 detik. Tapi kita perlu take note juga, Tatego dengan pace-nya di beberapa balapan sebelumnya tentunya kayaknya dengan sisa lap segini bisa mengejar setidaknya untuk 1,5 detik dalam 2 atau 1,5 lap lagi ya. Kalau kita itu masih cukup aman sebenarnya, tapi kembali lagi Fadlur lebih baik play safe saja sampai finish dan tidak seperti Rizky MP serta Andi Aul yang sekarang nampaknya masih sangat ketat sekali untuk pertempuran posisi ketiga. A nice tight battle and also contact going on down to the waterfall. Kita menuju turn 11 dan juga 12 section curve. Kita lihat akankah Andi Aul mengambil momentum tersebut, tapi nampaknya harus malah melebar dan juga kena gravel going down in it. Untuk Andi Aul dan juga Rizky MP sedikit ngaduk memasuki sawah di section ring tidak menjadi masalah, justru memberikan dia safe moment untuk kembali di posisi 3, memperkuat posisi ketiganya setelah Andi Aul harus terjatuh. Fadlur going on to turn 1, so far so good, so safe, so smooth, tidak menjadi masalah, hanya perlu lebih fokus lagi, tidak melakukan kesalahan lagi, dan bisa sampai ke finish line. Yes, it is. Nampaknya Rain Master kita malam hari ini berada kepada seorang Fadlur yang memimpin dalam balapan, mendapatkan fastest lap, membuktikan dirinya bahwasanya tercepat pada malam hari ini di cuaca hujan di sprint race pada malam hari ini, dan juga mendapatkan gap jadi 6 detik terpaut dirinya kepada seorang Tatego. It's gonna be safe untuk seorang Fadlur, tinggal membuat dirinya
still stay on the bike tanpa harus terjatuh. Itu adalah misi dari seorang Fadur untuk final lap pada malam hari ini, mana masuk ke tikungan 8 dengan cukup indah memperbaiki kesalahan dari lap-lap sebelumnya, membuat kesalahan di tikungan 8 kali ini. Fadur mengkoreksi manuver dan membuat tikungan 8 dengan sangat baik. Only few bonus left for Fadur to winning this race. Ini tinggal 2 tikungan tersisa, yaitu tikungan 12 dan juga 13 untuk Fadur mengunci kemenangan pada malam hari ini di sprint. Terlihat Fadur still play safe, early break dari seorang Fadur, yang penting selamat dari seorang Fadur. And there you go, only one sekali left for Fadur. This is it, ladies and gentlemen, this is our winner of the sprint race class M1 PC. Fadur winning race on the round 13 di Agung Tata Mandiri Championship 2023. What a race dari seorang Fadur, memimpin jalan balapan dan memenangkan Grand Prix. Disusul oleh Tatigo berada di kedua dan ada Rizky MP yang berada di posisi ketiga. Aul harus finish di posisi keempat dengan mendapatkan fastest lap. Wow. Dan ada Bagus Budiman yang harus finish di final position. Dan yes, itu dia untuk posisi kita dan posisi podium ketiga, yang dimana seorang Fadur memenangi balapan pada malam hari ini, disusul oleh Tatigo, Rizky MP dan Andi Aul yang mendapatkan fastest lap, dan disusul di posisi terakhir di posisi kelima ada Bagus Budiman. What a race untuk kelas M1 PC pada malam hari ini, yang dimana Fadur membuktikan dirinya bahwasannya dia adalah Rain Master pada malam hari ini. Langsung memimpin jalan balapan dan mendapatkan fastest lap, tapi walaupun juga eksekusi oleh Andi Aul di final lap tadi, tapi ya still what a race dari seorang Fadur, meninggalkan Tatigo dengan 6 detik lebih gapnya dan bisa mempertahankan 1 kali warning track limit yang ia kantongin tadi, mana Fadur telah mendapatkan 4 kali warning track limit, yang dimana jika tadi Fadur mendapatkan 1 kali kesalahan, dia akan melakukan long lap penalty, walaupun yes, gapnya tetap safe, yang mana track limit, long lap penalty kalau tidak di serve itu akan mendapatkan 3 second penalty, tapi nampaknya juga itu akan menjadi poin yang aman untuk seorang Fadur, dikarenakan gapnya dengan seorang Tatigo 6 detik lebih, sangat jauh sekali memimpin di race pada malam hari ini. Dan juga what a race untuk seorang Tatigo yang sempat terlihat tadi banyak sekali mistake, terutama untuk turn 1 untuk seorang Tatigo, berkali-kali running wide di sana, dan dulu dengan Rizky MP berkali-kali wobble dengan Desmo CDG-nya, tapi still safe, masih berada di atas motor, walaupun tadi sempat terjatuh, di turn ketiga sempat terjatuh seorang Rizky MP, tapi still masih bisa comeback, dikarenakan di track selanjutnya Andi Aul juga terjatuh, yang membuat Rizky MP kembali berada di atas podium dan yes, mengamankan podium ketiga pada malam hari ini. Jadi ya balapan yang sangat penuh warna ya, meskipun dengan hanya ada 5 rider, tapi kita lihat battle-nya semakin ketat, semakin menarik, dan ya mungkin hari ini hari yang tidak baik untuk Bagus Budiman setelah startnya yang luar biasa manis, tapi nampaknya tidak berhasil mengerem di turn 1 sehingga ya harus terjatuh, dan nampaknya dari sana race pace sudah mulai berantakan. Kita harus lihat juga berapa kali terjatuh, dan pada akhirnya finish di posisi kelima sudah menjadi hal yang baik untuk hari ini. Dan kembali lagi juga sebuah pemandangan yang tidak biasa dari Andi Aul, di mana ia sangat keteteran maksimal bisa bilang untuk hari ini, dan akhirnya finish di posisi keempat bersama Ducati Lenovo, dikejar oleh tadi berdua dengan Rizky MP juga Tatigo ya. Dan pada akhirnya hari ini benar-benar harinya Fastdur yang berhasil menjadi king of the ring di kelas M1 PC, berhasil finish di P1 dengan sangat luar biasa, 6 detik finishing gapnya bersama KTM, dan ini menjadi race yang luar biasa dominan bagi Fastdur. Meskipun tadi di awal-awal mungkin lap 1 sampai lap 4 atau lap 3 itu agak sedikit masih ada battle dengan Rizky, dengan Tatigo, dengan Andi Aul dan juga Bagus Budiman, tapi nampaknya berhasil kabur 6 detik ke depan di posisi pertama. Begitupun Rizky MP yang hari ini nampaknya punya pace cukup baik, dan pada akhirnya berhasil finish di posisi ketiga mengalahkan Andi Aul untuk hari ini. Dan Tatigo juga yang konsisten dengan race pace-nya, konsisten juga di turn 1-nya mistake melulu. Nggak tahu kenapa, apakah emang lagi full speed di main straight-nya dan ya late break-nya tidak berhasil, atau emang lagi nyoba-nyoba juga tuh nyari titik braking yang berbeda. Pada akhirnya ya untungnya sih nggak sampai masuk gravel dan ya masih bisa di recover. Tapi kembali lagi, tadi kita lihat juga luar biasa banget race pace-nya dari semua rider hari ini, a solid race dan juga a fun race to watch. Yes, betul sekali. Terutama juga seorang Rizky MP yang kembali mendapatkan podium pada malam hari ini setelah tadi berkali-kali wobble dengan Desmo CDG-nya, dimulai sampai bahkan terjatuh di turn ketiga tadi, tapi still safe untuk mengamankan podium kali ini. Dan still the main of the race pada malam ini, dia bukan adalah Fastdur,
bisa bilang kita berapkan kasih gelar Rainmaster pada malam hari ini. Benar. Mendapatkan fastest lap pada awal balapan walaupun sempat dieksekusi oleh Andy Aul, dan juga Yes memimpin dengan gap yang sangat jauh sekali, 6 second gap dari seorang Tatego. Dan langsung aja nih kita pada platformnya bersama Om Ariel nih. This is it, our platform. Please welcome ada Fadlur, Tatego, dan juga Rizky MP di top 3 untuk race ke-13 kita di Sachsenring. Kita mulai langsung saja bersama Rizky MP yang hari ini finish di posisi ketiga. Selamat malam Om Rizky. Waduh, belum ada suaranya nih. Mic-nya nyalain dulu bang, mic-nya bang. Malam Om. Nah itu dia, Rizky MP hari ini menjadi race yang sangat luar biasa. Kita lihat tadi jatuh bangunnya beberapa kali, terus juga sempat wobble yang mengerikan. Tadi sempat terekam kamera tapi bisa direcover dengan sangat baik. Dan race hari ini nampaknya berhasil membuahkan hasil yang sangat-sangat luar biasa. Battle bersama Tatego, battle bersama Andy Aul, dan juga bersama Fadlur. Dan akhirnya finish di posisi ketiga. Gimana race hari ini Om Rizky? Oh, sebenarnya race hujan nih bukan ini namanya ente-entean sih sebenarnya Om. Tadi udah di posisi 2 gitu kan, gelut-gelut gak jelas sama Tate lah, sama Fadlur. Habis itu sempat jatuh juga kan, untungnya Bang Andi juga jatuh gitu ya. Ya kesempatan buat ngacir pun nggak bisa dibilang juga Om. Bang Andi juga terus ngejar gitu. Ya tapi alhamdulillah podium lagi Om, dikasih podium lagi di sprint ini Om. Yes. Gitu ya Om. Oke ya, Rizky MP hari ini luar biasa sekali, roller coaster race yang berhasil ditutup dengan sangat manis di posisi ketiga. Selamat untuk posisi ketiga di sprint kali ini Om Rizky. Semoga yang terbaik di main race besok dan kita ketemu lagi nanti. Thank you Om Rizky. Thank you Om. Oke, itu dia Rizky MP di posisi ketiga untuk malam hari ini, finish dengan sangat luar biasa. Kita berpindah ke yang hari menempati posisi kedua setelah tadi pas kita lihat facecamnya pas balapan lagi gelap-gelapan banget tapi berhasil menyelesaikan balapan dengan luar biasa. Please welcome Tatego. Selamat malam Tate. Halo Om Tatego. Halo, cek. Nah itu dia. Yes, Tatego hari ini race-nya juga bisa kita bilang harus ada jatuh bangun, dan juga entah kenapa tadi kita lihat di turn 1 harus ngelebar lagi. Tapi pada akhirnya masih bisa finish di posisi kedua, dan ya bisa dibilang sudah lebih dominan dari Rizky MP dan juga dari Andy Aul, sorry. Gimana nih untuk race hari ini? Apakah memang ada kesulitan tersendiri apalagi dengan kondisi hujan nih? Ya gitu loh, apa pertama nggak latihan ya kan, biasalah apa rider yang sering sebenarnya nyaris aja ini sih, nyaris aja AFK gue hari ini, tapi karena dibangunin adek tercinta ya kan, Rizky memang pantai ini akhirnya bangun buat ikut race, walaupun ya bisa dilihat orang kalau nggak latihan gimana pace-nya ya kan. Konsisten aja sih Om di race kali ini, konsisten. Maksudnya lihat kan Aul punya pace, Rizky juga lumayan gitu kan. Adul, tapi itu Adul bagus banget, dia konsisten banget di depan. Punya pace kalau nggak konsisten sih sama aja ya kan, sama aja enggak ya kan. Maksudnya nggak dapat apa-apa kita nanti. Jadi sebenarnya saya nggak punya pace tadi, cuman lebih ke mikir yang penting jangan sampai bikin kesalahan yang berlebihan sih. Itu aja sama apa ya? Intinya jangan sampai main pasir lah gitu. Apalagi tikungan pertama tadi saya sering ngelebar karena miss breaking point Om. Jadi bingung, kayak mau early tapi takut nggak dapat line ya kan. Jadi coba let berkali-kali, walaupun juga bikin kesalahan berkali-kali. Yang penting tadi saya sengaja agak sengaja ada ngelebarin juga sih biar bisa dapat exit corner. Ya kira-kira kayak gitu loh. Congrats buat Fadlur Sarko. Wah, oke, itu dia Tatego hari ini finish di posisi kedua, dan mungkin dari race hari ini mendapat benchmark untuk nanti di main race setelah tadi ngitung-ngitung untuk kalkulasi di turn 1. Tapi ya sekali lagi Tatego, selamat untuk posisi keduanya malam hari ini, well deserved race, dan selamat istirahat juga. Kita ketemu lagi besok di main race. Thank you Om Tatego. Thank you Om.
Oke, itu dia Tatego mengisi posisi kedua bersama Ducati untuk malam hari ini. Kita langsung saja berpindah ke posisi pertama. Ada Fadlur RXMN, Rulda, Fastblur, Fadlur Acosta, Fadlur Zarko yang menempati posisi pertama hari ini. Selamat malam Fadlur. Selamat malam, ciao tutti ragazzi. Itu dia. Fadlur akhirnya kembali lagi ke podium dan langsung menghajar posisi pertama. Kondisi cuaca hujan di section ring yang track elevationnya naik turun, kirinya banyak banget, dan bisa finish di posisi pertama dengan gap 6 detik. Gimana nampaknya hari ini benar-benar dominan, sangat luar biasa. Mungkin bisa langsung ceritain aja ke kita race di section ring kali ini. Oke. Ya gimana ya? Sekali ini bisa dibilang penuh kehokian. Karena dari awal latihan sebenarnya juga udah males sih main di Southern Ring, emang karena nggak suka aja sama tracknya. Terus ditambah ya cuacanya hujan, dan yang terakhir pesertanya lumayan banyak ya hari ini, jadi agak gampang juga jadi mau podium. Dari awal race tadi ya juga lumayan seru lah, betul-betul sama Rizky, sama Om Tate, sama Om Andi. Ada kontek-kontek sedikit, mungkin agak kesengajaan itu ya. Enggak deh, canda deh. Itu tadi karena masih awal-awal masih ngeraba-raba breaking point ya, jadi masih masih agak buta breaking point gitu bisa dibilang, jadi agak suka nabrak Tate, jadi sudah aman di depan, mau coba langsung race sesuai pace di latihan lah gitu. Akhirnya ya walaupun dapat 27 tapi lumayan konsisten lah di depan. Itu juga di belakang banyak yang jatuh, dari Om Bagus, Om Rizky, terus juga Bang Andi. Tate mungkin gak aja, cuman karena emang baru bangun tidur ya, jadi masih belum kekumpul mungkin nyawanya. Gitu ya sih Om. Sorry. Jadi race ini bisa dibilang sebagai revenge di last race ya di Qatar kemarin. Karena ya dari sprint race-nya juga hampir podium, gak taunya kontak dengan rider lain, dan yang satunya lagi udah di podium pas di main race malah kena disconnect ya. Jadi ya happy lah di P1 bisa revenge dari last race kemarin. Oke, Fadlur luar biasa sekali race hari ini, benar-benar penuh makna ya. Dan ini kata Om Rizky MP di live chat katanya kalau P1 bakal joget-joget nih. Jadi kalau enggak itu ngawur itu. Tapi sekali lagi Fadlur, what a race hari ini luar biasa sekali. King of the Ring dan juga Rainmaster bisa kita bilang untuk section ring di sprint race kali ini. Best of luck untuk besok di main race, kita lihat semoga aja bisa di P1 lagi, atau mungkin akan ada tantangan dari rider yang lainnya. Tapi sekali lagi selamat Fadlur untuk P1-nya hari ini. Selamat istirahat, kita ketemu lagi besok, dan thank you Fadlur. Thank you. Oke, itu dia top 3 kita. Sekali lagi ada Fadlur, Tatego, dan juga Rizky MP yang sudah menyelesaikan race di posisi top 3. Dan ya sekali lagi selamat untuk Fadlur yang berhasil finish di posisi pertama. A sweet revenge tentunya dari round sebelumnya di Qatar, dan hari ini finish di posisi pertama di sprint race. Dan kita lihat saja nanti untuk main race-nya akan seperti apa. Tapi sebelum itu mari kita lihat dulu untuk klasemen sementara setelah sprint race di round ke-13 section ring, yang nampaknya untuk Andi Ao masih kuat di posisi terdepan dengan 365 poin. Ada Tatego di posisi kedua dengan 311 poin, dan juga Dipo Akbar mengisi posisi ketiga dengan 229 poin. Fadlur yang hari ini finish posisi pertama di posisi keempat klasemen dengan 174 poin, dan juga KY di posisi kelima dengan 168 poin. Aki 2X menempati posisi ke-6, Bagus Budiman di posisi ke-7, Ozi di posisi ke-8, Nabil Oshoki di posisi 9, dan juga Brook Gaming mengisi posisi ke-10. Kita akan berpindah ke posisi 11 sampai dengan posisi ke-16, di mana Rizky MP ada di posisi ke-11, Germanos di posisi 12, dan juga Superfires di posisi. Dari 14 sampai 16 ada Ikamjo, Farel Verstian 40, dan juga Fauzi Hadi Bintoro menutup klasemen kita di kelas M1 PC Agung Tata Mandiri Championship 2023. Dan itu dia untuk klasemen kita di kelas M1 PC, dan ini juga menutup
race kita untuk sprint hari ini di hari Sabtu. Esok kita akan kembali lagi untuk main race, tentunya dengan lap yang lebih banyak. Harusnya kalau tadi kita jalan 8 lap, berarti untuk main race akan jalan di 16 lap, dan kemungkinan besar masih dengan kondisi hujan. Jadi ya sedikit endurance nih buat para rider-rider kita di kelas M1 baik di PlayStation maupun di PC. Jadi ya mungkin itu aja untuk race hari ini. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan. Besok kita akan kembali di pukul 9 malam ya di hari Minggu untuk menyaksikan main race. Dan ya mungkin itu aja untuk race hari ini. Bro, mungkin ada yang ingin disampaikan dulu? Kayaknya nggak ada lagi. Kayaknya kita cukup akhiri langsung pada malam hari ini nih. Kalau gitu buat kalian semua, thank you sekali buat telah menonton kita sampai jam sekarang ya, udah cukup malam. Dan juga sekali lagi thank you kepada sponsor kita, yaitu ada Agung Tata Mandiri dan juga ada media partner kita MGP dan juga IT Motor Racing. So guys, selamat beristirahat juga kepada semua kalian telah menonton pada malam hari, dan tentu saja besok kita masih ada jadwal. So see you on the next race guys. Bye.